Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu hadis sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini akan melanjutkan bab dari menetapi sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sesi terakhir nanti seperti biasa ada yaitu tanya jawab. Maka dari itu monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu silahkan disimak dengan baik. Barangkali ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Langsung saja kepada beliau Ustaz Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa istiqomah menghadiri majelis ilmu, ngaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bermajelis ilmu kita berusaha untuk meneropong, ya, melihat jauh ke depan, masa depan kita, ya. Kenapa? Karena ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah akan berusaha menyadarkan manusia tentang hakikat masa depan dia, yaitu di kuburan atau di akhirat nanti, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, selalu berusaha untuk menundukkan keinginan-keinginan nafsunya, ya. Berusaha menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematian ini adalah kehidupan yang paling menakutkan. Kalau di dunia masih ada orang tua kita, masih ada kawan-kawan kita, masih ada saudara-saudara kita, masih ada istri kita, masih ada anak-anak kita, tidak seberapa menakutkan. Tapi masa depan yang paling menakutkan itu adalah masa depan ketika kita sendirian berbaring di alam kubur, ya. Karena sendiri di alam, di daerah yang tidak kita kenal itu adalah sangat menakutkan, ya. Coba, ya, mungkin salah satu di antara jamaah ini mungkin ada yang ketika ke suatu daerah atau mendaki gunung kemudian terpisah dari kawan dia, sungguh takut, sangat takut, ya.
Kenapa nggak ada yang memberitahu dia, nggak ada yang menemani dia? Ya. Itu kalau di dunia. Apalagi ini kuburan. Makanya kuburan ini adalah yang paling menakutkan daripada akhirat itu, daripada nanti di akhirat. Makanya Utsman bin Affan itu ketika diingatkan tentang kuburan menangis. Tapi ketika diingatkan tentang neraka enggak menangis. Maka ketika ditanya kenapa engkau ketika diingatkan tentang kuburan kok menangis, tapi ketika diingatkan tentang neraka tidak menangis? Kata beliau, yang paling menakutkan, yang paling menentukan itu adalah ketika kita berada di kuburan itu. Kenapa? Karena sendiri, ya. Sendiri, nggak punya kawan. Maka orang kalau memahami hal tersebut, man arafa bu'da safari ista'adda, barang siapa yang sadar jauhnya perjalanan, sadar akan susahnya perjalanan, maka dia akan betul-betul mempersiapkan diri. Maka betul sabda Rasulullah tadi, ya. Orang yang cerdas itu dia akan jadi amila lima ba'dal maut. Jadi berusaha untuk menerawang jauh ke depan masa depan dia. Jangan sampai dia merasakan kesendirian karena tidak punya amal sekali, amal soleh sama sekali, gak punya sedekah yang dibanggakan, ya. Maka dengan majelis ilmu ini kita berusaha untuk disadarkan. Kenapa? Karena dunia itu sifatnya candu, menenangkan kita, ya, menenteramkan kita agar kita lupa dengan akhirat kita, lupa dengan kuburan kita. Ya, jadi ini adalah salah satu keistimewaan dari majelis ilmu. Gak akan didapat di dalam majelis-majelis kafe dan yang lainnya, ya. Jadi mari kita selalu istiqomah di dalam bermajelis ilmu, di dalam ngaji, karena itu untuk kepentingan kita. Di antara yang melupakan, ya, yang melupakan pandangan kita terhadap masa depan kita, terhadap kuburan kita, terhadap akhirat kita adalah kesombongan diri kita. Ketika kita merasa diri kita ini adalah mampu dengan kecerdasan kita untuk berpikir, mampu dengan harta kita sehingga tidak butuh lagi kepada Allah, seakan-akan itu bisa mengekalkan kita. Itu yang seringnya itu adalah menutupi pandangan kita pada masa depan kita. Demikian juga sebaliknya, ya. Yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita, yang merontokkan kesombongan kita itu adalah kita ingat kuburan kita, ingat masa depan kita, ingat akhirat kita. Itu yang mampu merontokkan kesombongan kita. Kenapa? Karena apa yang akan kita sombongkan? Kita akan sendiri. Harta kita tinggalkan, istri kita tinggalkan. Yang selama ini kita, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang sukanya itu adalah bersama-sama, bergerombol-gerombol, hidup bareng. Nanti itu berbeda jauh. Karena kita akan meninggal sendiri. Meninggalkan istri kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kita. Itu rontok itu kesombongan kita itu kalau kita sadar akan hal itu. Apa yang kita sombongkan nanti itu. Makanya ayat yang selalu kita ulang-ulang dari Al-Fatihah itu adalah Maliki Yaumiddin, ya, Raja di hari pembalasan. Karena kalau di dunia banyak yang ngaku jadi raja, tapi kalau di akhirat hanya Allah saja. Maka tidak ada artinya kita kemudian menghibur diri dengan pendapat kita, ya, kita kemudian tinggalkan pedoman Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian beralih dengan pendapat kita. Yang benar itu adalah seperti ini, seperti ini. Ya, seperti dalam ayat itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik jangan membuat kerusakan, mencampur adukkan antara syirik dan keimanan. Kata mereka, inna muslihun, inna nahnu muslihun.
Ya. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang memperbaiki, pengen menyatukan agar bersatu antara keimanan dan kemusyrikan. Ya. Jadi di dunia ini kita bisa berlogika, kita bisa bersilat lidah, tapi itu gak bermanfaat. Kenapa? Karena nanti di akhirat, di kuburan itu yang menutupnya, hukum yang dipakai itu adalah hukum Allah. Ya, Allah menanyakan kita dengan syariat apa kamu hidup. Ya, kalau kita jawab dengan syariat saya sendiri, nah itu Allah yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka pembahasan dalam hadis ini adalah tentang larangan takabur, sombong terhadap syariat Allah, tidak taat dengan aturan Allah dan Rasulnya karena merasa punya ide yang paling bagus. Kenapa? Karena itu yang menjadikan kita itu menyesal di hari kemudian. Hadis yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu nanti akan masuk jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang bangkang, gak mau taat, gak mau ikut aturan, orang yang sombong. Ya. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah orang yang ya'bah, bangkang, sombong itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang tidak neko-neko, pokoknya taat kepada aku, maka dia masuk jannah. Wa man asani, barang siapa yang tidak taat kepadaku, meninggalkan syariatku, bermaksiat kepadaku, itulah orang yang aba, orang yang bangkang, orang yang sombong. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita ini kalau pengen selamat gak usah neko-neko, rajin ngaji, amalkan. Ya. Amalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gak usah terlalu diotak-atik. Ya. Kalau beliau memerintahkan begini, kerjakan saja semampunya. Kalau beliau melarang seperti ini, ya udah tinggalkan. Ya. Jadi harus sadar diri bahwa gak ada gunanya kita kemudian membangkang, gak ada gunanya kita menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nanti kita akan dipertemukan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada gunanya kita lari dari syariat ini. Kenapa? Karena nanti itu itu yang paling inti ditanyakan kepada kita. Ya. Gimana kehidupan kita di dunia ini? Ya. Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi para ulama mereka seperti Al-Aini dalam Umdatul Qari, beliau menjelaskan bahwasanya umat Rasulullah itu ada dua macam. Ya, ada dua, yaitu umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah adalah wahiyya man bu'itsa ilaihim, yaitu semua orang yang Rasulullah diutus kepada mereka, semua manusia, itu namanya umat dakwah. Sedangkan umat ijabah adalah umat Islam, umat yang menjawab seruan dakwah Rasulullah SAW, yang membenarkan dakwah Rasulullah dan beriman dengannya. Apakah hadis ini terkait dengan umat dakwah ataukah umat ijabah? Ya. Al-Munawi beliau mengatakan dalam Faidul Qadir bahwa ini masuk dua-duanya. Ya. Jangan menganggap bahwa saya Aba itu adalah sombong yang menolak syariat, gak mau masuk Islam.
Tapi ungkapan Rasulullah SAW, beliau mengatakan waman asoni, barang siapa bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang aba, orang yang sombong. Ya. Jadi al-murad umatud dakwah fal aba huwal kafir. Kalau umat dakwah aba itu sombong, itu berarti dia tidak mau masuk Islam. Sedangkan umat ijabah, kalau dia aba sombong, itu adalah karena dia tidak mau taat kepada Rasulullah wa huwal asi minhum wastathnahum taghlidan wa jazran anil ma'asi. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa sebagai bentuk, kenapa beliau menyebutnya aba, sebagai bentuk menakut-nakuti agar kita ini tidak mudah bermaksiat, menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masuk di dalamnya. Jadi kalau kita ini bangkang terhadap perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk aba. Ya, jadi diancam tidak masuk surga. Cuman para ulama menjelaskan kalau tidak masuk Islam berarti ya dari awal masuk neraka. Tapi kalau umat ijabah yang bangkang, maka ya masuk neraka dulu, setelah dosanya habis baru dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan juga ada beberapa hal yang terkandung di dalam hadis ini, anna isyanahu sallallahu alaihi wasallam sababun lidukhulin nar. Bahwasanya bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi, berbeda dengan tatanan, aturan, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Kenapa kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar kita sesuai, ya, memantaskan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa? Karena nanti akan ditanyai, ditampilkan, kok gaya hidup kamu berbeda dengan orang ini, ya. Maka itu akan dipertanyakan kepada kita. Maka kita belajar hadis-hadis Nabi agar kita berusaha belajar, ya, melatih diri agar semaksimal mungkin bisa sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Kemudian juga di sini menjelaskan yajibu alal muslim ayya'taqid anna sunnata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam minad din walaysat min kusyurihi. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim itu meyakini bahwasanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari agama, bukan kulitnya agama, tapi inti dalam beragama. Ya, maka kita harus tadi koleksi hadis-hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang tata cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah, nah itu sangat bagus. Ya. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana makannya beliau, bagaimana ketawanya beliau, bagaimana menangisnya beliau, semua yang didetailkan di dalam kitab tersebut. Kemudian demikian juga yajib alal muslim ayakhaf ala nafsi ayakuna min sinfil iba liwujudil bid'ah wal muhdatsat wal mukhalafat. Hendaklah setiap muslim ini takut ketika mengerjakan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada contohnya, amalan-amalan yang baru, amalan-amalan yang menyelisihi contoh dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari iba, ya, bangkang, nggak mau niru contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau pengen selamat, manut saja, ya. Bagaimana contoh dari beliau, ya udah kita kerjakan. Itu yang paling praktis, yang paling mudah. Kemudian juga menjelaskan ahmiyatul amal as-salihah adz-dzahira wal batina di mana ahabballah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Di sini menjelaskan kepada kita pentingnya amal soleh, amal taat baik yang zahir maupun yang batin,
yang tampak maupun yang tersembunyi dalam hati kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah taat perintah. Maka iba ini terlebih adalah terkait dengan bangkang, itu terkait dengan keyakinan. Jangan sampai ya, ketika kita meninggalkan perintah contoh Rasulullah SAW itu ada dalam keyakinan kita, ini kita menolaknya, itu bahaya, sombong. Kalau kita tidak mampu mengerjakan, ya sudah, kita katakan saya belum mampu. Bukan mencari alasan, oh ini nggak sesuai dengan zaman kita, beginilah kita komen yang miring. Kenapa? Karena itu bagian dari iba. Jadi kalau kita hanya tadi meninggalkan itu, kita hanya fasik. Tapi kalau kita sampai kepada tadi sombong, menolak dengan hati, ini membahayakan, bisa terjatuh kepada amalan kekufuran ya. Maka ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa syarat masuk surga adalah mentaati Allah dan Rasulnya, praktis ya. Jadi kita taat manut apa kata Allah dan Rasulnya, maka itu adalah jalan yang paling selamat untuk masuk ke dalam jannah. Ada beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perintah wajib taat, artinya gak usah neko-neko, yang penting nurut apa kata Allah dan Rasulnya. Kalau kita pengen hidup yang tentram, tenang di dunia dan di akhirat, nah itu jalan satunya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah katakan, qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul. Kalau wa in tawallaw, jika kalian berpaling, maka sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Didekatkan dengan itu, mereka yang berpaling dari syariat dengan orang-orang kafir. Allah nggak suka dengan orang-orang seperti ini. Demikian juga dalam Ali Imran 132, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian menjadi orang-orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan mendapatkan rahmat Allah itu taat ya. Jalan mendapatkan rahmat ketentraman hidup itu taat. Maksudnya bagaimana? Kita periksa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Cara kita di dalam apa saja ya, dalam bekerja sesuaikah dengan contoh dari Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya ya. Jadi bukan hanya terpaku pada teks, kita mencoba ngoreksi kehidupan kita sehari-hari. Cara berpakaian kita apakah sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Cara makan kita, cara kita berumah tangga, cara kita dalam mendidik anak sudah sesuai atau tidak ya. Kemudian dalam surat An-Nisa 13 dan 14, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, itulah batasan-batasan hukum-hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannat, surga yang tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Artinya jalan untuk masuk jannah itu ya taat perintah ya. Jadi bagaimana kita malam hari kita sesuai dengan tuntunan atau belum ya. Kalau kita ini pengen masuk jannah, ya kita sesuaikan malamnya sudah sesuai belum, ada waktu untuk zikir atau tidak, ada waktu untuk istighfar atau tidak, ada waktu untuk sholat atau tidak ya. Kenapa? Karena itu tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena kalau hanya kata taat itu biasa kita dengar, tapi kalau kita ngerayangi diri kita itu yang berat. Kita sesuaikan sudah sesuai atau belum, itu yang kemudian sangat berat. Kenapa? Karena ini untuk masa depan kita.
Masa depan yang sangat menakutkan di kuburan sendirian. Kalau kita di majelis taklim masih bareng-bareng enak nyantai, bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ketika kita di kuburan itu sendiri, nah itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Terkadang kita mimpi kemudian tersesat sendiri, sangat ketakutan kita. Ya. Itu dalam mimpi bisa kemana-mana. Ya. Itu apalagi nanti dalam kuburan itu ya hanya sekotak itu saja. Tapi kalau kita banyak kawan, berupa amal soleh kita, dari kanan melindungi, dari kiri melindungi, dari atas melindungi, dari bawah melindungi, kita akan tentram ya. Jadi kalau kita pikirkan dari sekarang, maka itulah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu adalah masa depan yang paling menakutkan setiap orang. Kemudian dalam surat An-Nisa 64, 65, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kita mengutus rasul itu kecuali untuk ditaati. Ya. Kalau kita tidak mau mentaati Rasulullah, ya kita tidak sesuai dengan misi Allah mengutus rasulnya. Kalau kita tidak sesuai dengan misi Allah mengutus rasulnya, itu yang Allah tanyakan nanti. Ya. Loh, lalu bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak ngaji, kita tidak belajar? Ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa diawang-awang, harus dipelajari. Kemudian di dalam surat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama kawan-kawan terbaik, ya, yaitu ma'al ladzina an'amallahu, bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka, dari para nabi, dari orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang salihin, wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka ini adalah orang kawan-kawan yang terbaik. Sampai Rasulullah SAW ketika menjelang wafat, ini yang diharapkan oleh beliau. Setelah beliau bersiwak, kemudian beliau angkat jarinya. Wa qala fir rafiqil a'la salasan. Beliau kita mau meninggal itu beliau firrofiqil ala, semoga bareng orang-orang yang hebat-hebat ini, orang-orang kawan-kawan terbaik. Ya. Jalannya yaitu satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jalannya itu adalah kita belajar syariat ini, kemudian gak usah neko-neko, kita berusaha untuk mengamalkannya semampu kita, taat. Ya. Tidak berpikir macam-macam, merubah mentakwilnya begini dan begini. Sudah prakteknya Rasulullah seperti itu kita kerjakan, sudah praktis. Kemudian dalam ayat yang lain An-Nisa 80, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia sudah taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, Allah mengancam, fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sebagai pelindung mereka. Ya. Kalau mereka nggak taat, ya itu urusan mereka itu nanti. Ya. Tunggu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Kamu hanya diperintahkan untuk menyampaikan, bukan untuk melindungi mereka. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang nggak mau taat. Kemudian dari dalam surat Al-Maidah 92, wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan hati-hati, waspada. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, maka ketahuilah annama ala rasulinal balagul mubin. Tugas Rasulullah itu hanya nyampaikan. Kemudian Al-Anfal 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah istajibu lillah, ya, jawablah perintah Allah dan Rasulnya, seruan Allah dan Rasulnya. Lima yuhyikum idza da'akum, jika keduanya menyeru kalian untuk lima yuhyikum,
untuk hal yang menghidupkan kalian. Artinya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu adalah untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita, ya. Agar kita hidup tentram di dunia dan di akhirat, di dalam kuburan kita. Kemudian dalam surat Al-Ahzab 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lagi bagi orang yang beriman laki-laki atau perempuan. Kalau Allah sudah tetapkan, nggak ada pilihan yang lain. Kalau Allah sudah tetapkan cara berpakaian itu yang seperti ini, yang syar'i, udah nggak ada pilihan yang lain. Cara kerja itu yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat, sudah tinggalkan, ya. Kenapa? Karena itu adalah untuk ketentraman, untuk kebahagiaan kita nanti di dunia dan di akhirat. Kemudian di dalam surat Muhammad 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, jangan batalkan amalan-amalan kalian, jangan rontokkan amalan-amalan kalian. Kenapa? Karena pembangkangan kita kepada Rasulullah SAW, kepada perintah beliau, terkadang mengakibatkan seperti ini, merontokkan amal. Ya, kalau seperti tadi, ya, kalau kita tidak berhasil, tidak mampu mengerjakan suatu perintah, ya sudah diem, akui saya nggak mampu. Itu hanya sampai batas fasik. Tapi kalau sampai kemudian menolak syariat, nggak ngerjakan dan menolak syariat, nah ini yang bisa merontokkan. Wala tubtilu a'malakum, jangan rontokkan amalan-amalan kalian. Demikian juga pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ia harus mentaati perintah keduanya. Jadi barang siapa yang mengaku, dan semua dari kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, semua dari kita mengaku cinta kepada Allah karena Allah itu pemilik langit dan bumi, pemilik rezeki kita, ya, menjadi hakim kita nanti di akhirat. Kita semua mengaku cinta kepada Rasulullah SAW karena beliau adalah masa depan kita, orang yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, ya. Orang yang paling kita butuhkan di saat kita sangat ketakutan, ya, yang bisa memberikan juru selamat itu Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena yang diburu itu yang memberikan syafaat. Yang kita cari saat kita betul-betul kehausan karena perjalanan sangat panjang, sangat lama. Ya. Dan Rasulullah SAW sudah wa ana faratukum alal haud, kata beliau, aku tunggu kalian di tepi ini danau, ya, di tepi mata air Kautsar, telaga Kautsar, ya, untuk memberikan minum kepada kalian. Ya, itu janji beliau. Cuman kita dikenal atau tidak kan seperti itu. Kalau kita ini memperbanyak sholawat beliau kepada beliau, betul-betul tadi sering nyebut nama beliau dan memantaskan diri, menyesuaikan diri dengan tata cara tuntunan beliau, nah, itu yang dikenali. Tapi kalau kita selalu tiap hari menjauh dari beliau, gimana kita dikenal oleh beliau? Ya, jadi kita belajar hadis ini berusaha tadi itu. Ya, ini sebagai bukti usaha kita untuk agar kita ini mencontoh Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, ya, bahwa al-mahabbah syajaratun thimaruha tadhhar fil qalbi wal lisan wal jawarih. Kecintaan itu adalah seperti pohon yang tadhhar thimaruha, yang buahnya itu tampak pada hati, lisan dan jawarih. Tampak pada hati kita cinta, karena cinta itu adalah amalan hati. Artinya kita cinta itu ada rasa kangen, ada rasa pengen ketemu. Kalau beliau wafat, ya, sudah meninggal, ada keinginan kuat untuk ziarah ke makam beliau.
Ya, itu salah satu bentuk cinta dalam hati, wujud cinta. Lisan, kita membiasakan diri untuk bersolawat kepada beliau. Ya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa sekali solawat untukku, Allah akan membalasnya 10 solawat. Allah akan hapuskan 10 dosa dia. Allah akan kasih 10 rahmat untuk dia, memberikan hujan rahmat. Artinya mestinya tadi ya, kalau kita mengharapkan betul-betul meresapi hari ini, ya kita sediakan waktu khusus. Sediakan waktu khusus untuk tadi zikir, untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita buat target-target tertentu. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada target itu seenaknya. Ya, 3 sudah hilang karena jin itu ya, setan berusaha untuk tadi melupakan. Kita berusaha ini dipalingkan dengan pikiran lain, kita tinggalkan. Kalau tidak ada target, kalau kita ada target mungkin minimal 100 dalam satu majelis. Ya, baca sehingga ketika dipalingkan baru 3, masih sisanya banyak, kita lanjutkan kan gitu. Tapi kalau nggak ada target 3 kemudian dipalingkan, kan pinter setan itu malingkan, langsung masuk pikiran tuh apa, ingat apa bisnisnya, ingat apanya, udah lupa. Ya, tapi kalau tadi ingat, oh iya baru 3, masih kurang lagi sebentar, sabarkan diri untuk membaca. Malah hari juga seperti itu kan. Itu salah satu adalah bukti kecintaan kita kepada beliau. Demikian juga tampak di jawarih, anggota tubuh kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan dikit. Jadi tadi kita jelaskan tentang perkataan Imam Al-Ghazali tentang bukti kecintaan yang harus ada tampak buahnya di hati kita, di lisan kita, dan di jasad kita. Demikian juga Ibnu Hajar beliau mengatakan kathratul dzikri tadullu ala kathratil mahabbah. Ya, banyaknya menyebut, mengingat itu menunjukkan akan besarnya cinta seseorang. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, itu menunjukkan kita bukti cinta kita kepada Allah. Kemudian juga zikir jasad kita itu adalah, jadi zikir itu ada 3 sama seperti tadi. Zikir dengan hati kita, zikir dengan lisan kita. Jadi zikir dengan hati kita ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan lisan kita selalu membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca subhanallah walhamdulillah. Kenapa? Karena Allah itu zat yang paling suka untuk dipuji. Ya. Allah itu adalah zat yang paling suka untuk dipuji dan memang layak untuk dipuji. Kenapa? Karena yang menyiapkan semua kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki langit dan bumi itu Allah Subhanahu. Yang butuh adalah kita. Bukan Allah butuh kepada kita, tapi kita yang butuh karena Allah yang Maha Kaya. Kita butuh ampunan Allah, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai buktinya adalah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tadi itu. Demikian juga zikir dengan jawarih kita, dengan badan kita, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Gak ada artinya zikir dengan lisan tapi kemudian jasad kita ini bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu ada koneknya. Jangan pernah meremehkan zikir dengan lisan karena Allah menginginkan itu. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang badui, ya Rasulullah, ini syariat Islam ini sangat banyak sekali. Ajarkan kepadaku satu syariat yang aku bisa tadi, ya, bisa kuat mengerjakan semua syariat yang lainnya, yaitu kemudian, dan ini merupakan ringkasan dari syariat-syariat tersebut. Maka beliau katakan la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, ya. Demikian juga cinta kita kepada Rasulullah juga demikian, ya. Imam As-Sa'di beliau mengatakan wa min lawazimi mahabbatillah al-iktsar min dzikrih faman ahabba Allah aktsara min dzikrih. Imam Sa'di beliau mengatakan di antara lawazimi mahabbatillah, tuntutan konsekuensi dari cinta kepada Allah, kata cinta kepada Allah ada konsekuensinya, yaitu memperbanyak min dzikrih, menyebut namanya. Faman ahabballah, barang siapa yang cinta kepada Allah mestinya dia aktsara min dzikrih, banyak mengingatnya, banyak menyebutnya. Demikian juga kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kembali kepada tadi, hadis ini adalah merupakan ancaman keras bagi kita yang sombong, ya, bagi kita yang menolak syariat. Jadi Rasulullah SAW katakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, gak mau masuk surga, menolak masuk surga. Maka para sahabat bertanya, qila wa may ya'ba, kok ada orang yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan man ata'ani, barang siapa yang taat
kepadaku, taat perintah-perintahku, maka dia akan masuk jannah. Dan barang siapa bermaksiat, menyelisih, menolak syariatku, itulah orang yang nggak mau dimasukkan ke dalam jannah. Tinggal kita mau masuk surga atau masuk neraka, karena nggak ada pilihan lain di akhirat itu. Kalau nggak masuk surga ya nyemplung ke neraka. Kalau amalan kita tidak sesuai untuk tidak layak masuk surga, ya pilihannya nyemplung neraka, kecuali kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan mendapatkan rahmat itu adalah tadi memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena Rasulullah menjanjikan kalau kamu sholawat 1 dapat rahmat 10. Demikian juga memperbanyak zikir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu menunjukkan kita cinta, ya, menumbuhkan cinta juga dengan itu. Karena kalau sering kita sebut, maka akan tumbuh rasa cinta tersebut, ya. Kenapa? Karena tresno itu jalaran saka kulino, ya. Kalau kita membiasakan diri menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulnya dengan bersolawat, maka akan tumbuh kecintaan tersebut pada hati kita. Kalau kecintaan itu sudah tumbuh dalam hati kita, ringan itu ketaatan. Ketaatan berat apapun akan jadi ringan. Beban seberat apapun, semahal apapun untuk pergi ke Baitullah, kalau kita cinta, pengen sekali ziarah ke kuburan Rasulullah SAW, itu ringan. Tapi kalau tidak ada kecintaan itu ya nggak ada, berat, sangat berat sekali. Akan banyak alasan, ya. Maka ini jalan, ya. Jalan menumbuhkan cinta itu adalah sering-sering menyebut nama Allah, sering-sering menyebut nama Rasulullah dengan bersolawat kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab ada pengumuman bahwa besok pagi ada kerja bakti ngecor di Pondok Pesantren Al Ikhlas Putra di Mencorek. Barangkali Bapak Ibu ada keluangan rezeki, monggo bisa bantu jajan atau apa, atau bapak-bapak untuk apa itu menyempatkan ikut kerja bakti di Mencorek. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya. Jazakallah khairan atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di ujung hadis Rasulullah ini disebutkan waman asoni faqad aba. Apakah ada kaitannya dengan atau penjelasannya bagaimana Ustaz dengan ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan di situ yang bunyinya waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya. Gitu aja, bagaimana penjelasan, apa ada kaitannya dengan itu atau gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah ada kaitan? Kalau ini kok langsung Allah, Rasulullah SAW mengancam, ya, tidak masuk surga, yaitu yang aba, ya. Waman asoni faqad aba. Dan kalau aba berarti masuk ke dalam atau tidak masuk ke dalam jannah. Sedangkan di dalam ayat ini ayatnya adalah kalau kau bermaksiat maka sesungguhnya aku adalah Ghafurun Rahim, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat tersebut itu menampilkan tentang tadi kerahmanan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, memberikan ampunan kepada mereka yang tadi yang bermaksiat. Tapi dalam ayat yang lain itu, ya, dalam ayat yang lain adalah Allah memberikan ampunan itu kalau orangnya mau mohon ampun. Kalau dosa kemudian tidak mau mohon ampun, bahkan sombong, itu yang Allah murka, ya. Jadi
Makanya tadi itu ya. Kalau kita ini tidak mampu mengerjakan sebuah syariat, syariat jenggot lah, syariat tidak nutupi mata kaki, tidak isbal, ya sudah diem, saya belum mampu. Jangan sampai kemudian nyari pembenaran atau memperolok-olok, karena memperolok-olok itu nanti sombong, masuknya ke sombong. Sombong itu tadi keliru, mentang-mentang. Ini kan nggak ngerti masa depannya nanti. Kamu sendiri dulu nanti ditanya tuh, punya apa yang kamu sombongkan, ya kan gitu. Jadi jangan sampai kita ini tadi memiliki sifat iba, sombong. Ya, kalau tidak mampu ya sudah katakan saya belum mampu. Semoga Allah ngasih taufik kepadaku, memberikan hidayah, kekuatan dan memampukan aku untuk mengamalkannya. Karena itu adalah syariat, contoh dari Rasulullah. Tapi kalau tadi sudah keliru kemudian cari pembenaran, cari alasan, karena nggak ada gunanya, karena nanti yang menghakimi itu Allah. Allah menghakimi dengan syariatnya Allah, kan gitu. Ya. Kenapa kamu nggak ngerjakan alasan? Kan Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Ya. Makanya tadi ayat ini, hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita nggak usah neko-neko, nggak usah sombong-sombong. Karena apa? Karena nggak ada manfaatnya itu, sombong. Nggak ada gunanya kita lari menjauh dari Allah, menjauh dari masjid, karena ujung-ujungnya nanti kita disolati, digiring ke masjid. Ya, karena itu kebutuhan kita aslinya, ya, mengingatkan kepada kita. Ya, setiap ada yang meninggal kita disyariatkan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali. Ya, ini yang berat kan? Diingatkan kita akan kembali kepada Allah, ditanyai dengan syariat apa kamu hidup? Ya, dengan syariatku atau dengan syariatmu sendiri, rekayasa sendiri. Ya, jadi ada hubungannya ketika tadi itu Allah memberikan ampun kan kalau orangnya ini minta ampun. Tapi kalau sombong ya itu sesuai tadi itu. Apa itu namanya? Ya, iba yaitu enggan, ya, dan kata lainnya adalah iba itu adalah sombong, ya, menolak. Ya, makanya ini kesombongan ini terkait dengan keyakinan, ya, terkait dengan keyakinan. Maka mari kita belajar agama agar kita ini tidak mentang-mentang, kan karena kebodohan kita kan terkadang kita mentang-mentang. Ya, buat apa itu keyakinan kita keliru. Ya, kalaulah kemarin kita masih kecil itu kita hidup seenaknya, masa sampai tua kita hidup seenaknya nggak sadar-sadar. Ya, mari kita kemudian ikutlah. Mungkin ngaji ini pertama ya ikut-ikutan. Tapi kedepannya kan kita harus sadar diri ini kebutuhan kita. Agar kita ini ketika masa depan yang menakutkan itu di kuburan itu kita bisa melaluinya dengan tenang, tentram, dengan pendamping amal-amal kita, dapat banyak kawan, ya, baik di atas, di samping, dan itu yang sangat menyenangkan. Ya. Ya, monggo satu lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, terakhir saya Ustadz, karena nggak ada yang tanya. Dari penjelasan Ustadz tadi tentang sombong tadi, itu kalau saya boleh menyimpulkan, ini kalau salah nanti disalahkan, seakan-akan kelihatannya itu lebih bagus orang yang berbuat maksiat atau dosa daripada seorang ulama, ustadz dan seterusnya, artinya orang yang menyampaikan agama dengan membenarkan perbuatannya itu. Contoh, ada orang minuman keras, mabuk-mabukan, tetapi dia mengatakan bahwa ya memang benar, saya salah, saya dosa, gitu. Pemabuk bilang begitu. Kemudian ada seorang ulama yang nggak apa-apa, mabuk nggak apa-apa, yang penting apa itu minuman keras nggak apa-apa, yang penting sedikit atau dan seterusnya. Atau mungkin dia apa itu ya menghalalkan lah sesuatu yang diharamkan itu. Apakah seperti itu, Ustaz? Ya, jadi lebih berat efek karena keyakinan yang keliru tadi itu. Membenarkan atau menghalalkan sesuatu yang haram. Atau walaupun sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, kan gitu.
Karena ini kan berat, karena masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan merubah hukum kan itu yang beratnya kan di situ. Ya, kalau yang tadi itu kan sadar diri, iya saya keliru. Itu kan ada harapan untuk taubat. Orang kalau merasa keliru kan ada harapan untuk taubat. Tapi kalau orang merasa benar, apa ada harapan untuk taubat? Kan nggak ada. Ya, makanya kan perlu tadi saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang menjamin kita ini bebas dari selamat dari kerugian itu adalah lilladzina amanu wa amilus sholihat, beriman, beramal soleh. Dan ini nggak cukup, nggak menjamin ya. Tapi harus ada tambahan tawasau, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Itu dikasih garis bawah kebenaran, artinya rujukannya harus benar ya. Ilmunya harus jelas. Kalau tadi itu kan sudah kebanyakan setannya itu tuh yang sudah jelas itu haram kok dihubung. Riba nggak apa-apa, yang penting ya, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Nah, itu kan sudah itu bahaya ya, makanya masalah akidah itu bahaya, harus dipelajari. Makanya harus belajar akidah biar apa? Nggak terjerumus, karena terjerumusnya dalam akidah itu berat ya. Nah, ini itu kan akibat kurang belajar akidah toh. Bukan ulama, kalau ulama kan orangnya sesuai ya, hanya belajar karena tadi itu ya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan lebih berhati-hati ketika kita mengucapkan apalagi tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita tidak tahu lebih baik kita ngomong tidak tahu dan tidak usah ngarang-ngarang bab masalah agama, karena ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua hidayah dan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.